Halo, balik lagi di channel aku, Ninda Fatmawati. Nah, jadi itu aku ada dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang komen di YouTube channel aku. Dan pertanyaannya itu tuh seputar perkuliahan di Korea. Jadi di video kali ini aku bakal jawab pertanyaannya itu satu persatu. Tonton sampai selesai ya. Pertanyaan yang pertama dari Agus Prastio 8074. Kak mau nanya, LPK yang worth it untuk kursus magang ke Jepang atau Korea? Honestly, aku juga sendiri belum pernah ikut LPK. Cuman kemarin tuh sempat ada searching gitu dan ada nemu LPK yang buat ke Jepang sama ke Korea. Namanya itu Master Korea sama LPK Saitama Official. Nah, yang Master Korea ini atau yang biasa dikenal sebagai jaket kuning. Nah, ini untuk yang ke Korea dan dari review-reviewnya sih bagus-bagus menurut aku. Dan katanya udah banyak yang berhasil kerja di Korea lewat jalur LPK Master Korea ini. Nah, yang satu lagi LPK Saitama Official. Nah, ini itu LPK yang untuk ke Jepang. Dan katanya ini itu LPK yang memang resmi dari pemerintah Jepangnya juga. Nah, jadi buat kalian yang pengen ikut LPK mau ke Jepang atau ke Korea, kalian bisa coba kepoin TikToknya Master Korea sama LPK Saitama Official ini. Nah, nanti kalian bisa lihat info-infonya lebih lanjut di akun mereka. Kalau ikut LPK kayak gitu kan yang pertama kali dipelajari biasanya bahasanya ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Korea, cuman kendala sama tempat yang jauh, kalian bisa belajar di Cetak Korean secara online. Menurut aku Cetak Korean itu bagus banget karena kalian bakal diajarin dari yang bener-bener dasar banget, dari cara nulis dan baca Hangul sampai kalian bisa ngomong lancar bahasa Korea. Dan banyak banget pilihan programnya. Dan buat kalian misalnya kalian pekerja nih atau kalian sibuk apa gitu, terus khawatir gak bisa ngikut kelasnya secara rutin, kalian bisa pilih kelas private. Nah, di kelas private ini kalian bisa pilih sendiri kalian maunya di hari apa, terus jam berapa, itu kalian bisa pilih. Dan kalau misalnya ternyata di hari kalian kelas itu kalian ada kesibukan atau misalnya ada sesuatu yang mendadak, kalian tuh bisa ngomong ke tutornya, nanti bakal diganti ke hari lain atau di jam lainnya. Dan menurut aku juga tutornya itu baik-baik banget sih, dan mereka juga seru. Jadi aku rekomendasiin banget kalau kalian pengen belajar bahasa Korea, kalian bisa belajar di Cetak Korean ini. Dan di awal itu juga kalian bakal ditanya, misalnya kalian tujuan belajar bahasa Korea ini buat apa, misalnya buat belajar, buat study kah, atau misalnya buat kerja kah, atau lain sebagainya. Nah, nanti mereka itu juga bakal nyesuaiin sesuai kebutuhan kalian. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Langgeng Aman KL6ZH. Kak, spill dong uang pendaftarannya sama UKT per semesternya berapa biar tahu budget ke sana. Nah, kalau pengalaman aku kemarin itu tuh kami di awal bayar sekitar 32 juta rupiah. Itu tuh untuk asrama selama setahun dan juga biaya administrasinya. Tapi yang aku dengar sekarang dari dosen aku, biaya buat asrama itu di awal free. Jadi mungkin kalian nggak bakal bayar sebanyak itu, lebih 30 juta. Cuman yang perlu kalian persiapkan juga adalah biaya buat visa dan juga medical check up. Tapi itu kayaknya nggak lebih dari 5 juta deh kalau seingat aku. Nah, terus untuk biaya per semesternya di Kyungdo University ini itu sekitar $5.000 per semesternya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 70 juta rupiah. Pasti mahal ya mikirnya. Ya mahal banget. Cuman di Kyungdong ini mereka tuh punya beasiswa. Jadi di semester awal itu kalian bakal free, nggak bayar biaya semester. Terus di semester selanjutnya itu tuh bakal ada beasiswa berupa potongan.
potongan biaya kuliah, dan itu tuh berlaku untuk seluruh mahasiswanya. Terus ada yang 30%, ada 50%, 70%. Dan Kak, gimana sih taunya kita dapat potongannya itu berapa persen berapa persen? Nah, itu tuh dilihat dari nilai kalian di semester sebelumnya. Jadi, semakin tinggi nilai kalian di semester sebelumnya, maka semakin tinggi juga potongan yang bakal kalian dapatkan. Nah, terus biaya hidup di situ kan juga mahal ya, Kak. Don't worry because kalian tuh bakal dapat kerja part time. Jadi di sini tuh banyak banget tempat-tempat yang kalian bisa kerja part time, dan gajinya juga lumayan gitu. Even kalau misalnya kalian pintar ngaturnya nih, kalian udah bisa bayar biaya kuliah kalian, kehidupan sehari-hari di sini, dan bahkan kalian bisa ngirim ke negara kalian, bisa kirim ke Indonesia juga uangnya kalau misalnya kalian pintar ngaturnya. Itu sih. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya mahal atau apa. Selama kalian punya kemauan, ada jalannya. Next ke pertanyaan yang ketiga dari user MG4EP4FT5E. Izin bertanya Kak, menurut kakak awal kuliah harus udah punya laptop nggak? Enggak. Kalau kuliah kan kita memang sebenarnya butuh laptop buat ngerjain tugas atau lain sebagainya. Tapi kalian tuh nggak harus punya. Kalau misalnya memang punya uang lebih buat beli laptop ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah gitu. Karena biasanya kampus itu punya lab komputer. Nah, kalian bisa gunain lab itu buat ngerjain tugas atau lain-lainnya. Atau kalian juga bisa pinjam sama teman kalian yang punya laptop. Jadi, kalau kalian nggak punya itu it's okay gitu. Apalagi kan sekarang nggak semua orang tua itu mampu buat beliin laptop anaknya. Jadi jangan sampai kalian kendala buat kuliah cuman gara-gara laptop, nggak punya laptop gitu. Oke, itu sih. Dan pertanyaan yang keempat dari Jaya YU2 Kuide. Kak, waktu kakak mendaftar kuliah itu semua urus sendiri atau ada yang bantu dan temenin? Jadi aku nggak sendiri. Waktu pertama kali mendaftar kuliah itu aku dibantu dan dikasih informasi dari kakak kelas aku yang dari SMP. Itu untuk mendaftar di Polnes. Dan aku pergi mendaftarnya itu barengan sama teman-teman kelas aku yang dari SMK. Kalau nggak salah 5 apa 6 orang gitu kami perginya. Cuman ternyata waktu itu gagal, nggak diterima di Polnes. Terus habis itu aku sempat juga mendaftar di Unmul dan yang lainnya. Dan ketika aku mendaftar di Unmul itu aku ditemenin sama mama aku. Jadi pergi mendaftar dan ikut tesnya itu benar-benar ditemenin sama mama aku dari rumah. Terus ditungguin juga selama tes. Dan alhasil juga di situ waktu itu aku nggak diterima. Setelah itu aku coba juga mendaftar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Lagi-lagi aku ditemani sama mama aku. Karena memang waktu itu kita juga memang nggak punya motor, akhirnya dari rumah sampai di kampus itu kita harus naik angkot, dan itu tuh nggak sekali doang naik angkotnya, itu sampai 3 kali pindah dari satu angkot ke angkot lainnya. Dan aku ingat banget UMKT itu kan sistemnya one day service. Jadi saat hari itu kita mendaftar, hari itu dites, dan hari itu juga bakal keluar hasilnya. Dan karena memang waktu itu tuh rame banget, banyak yang mendaftar, jadinya tuh lama, kayak hampir seharian gitu di kampus. Mama aku itu yang bener-bener nungguin di luar. Dan aku ingat banget dia itu sampai nggak makan, dia tuh sampai lapar nungguin aku. Karena sebenarnya dia bisa pergi makan, kayak ada kantin tuh dekat kampus, cuman dia memang bener-bener nungguin aku sampai selesai gitu. Dia nggak makan sampai aku keluar. Dan waktu itu pernah juga ada orang yang bilang, ini sebenarnya yang kuliah mama atau anaknya, karena kayak tiap kali mendaftar tuh mamanya ada terus gitu loh.
Ya karena jujur aja waktu itu aku tuh memang hampir nggak pernah kemana-mana sendiri. Ya bukan karena aku nggak mau, cuman karena memang kayak orang tua tuh khawatir, kayak mereka tuh nggak berani gitu ngelepasin aku kayak pergi ke tempat jauh sendirian. Jadi kemana-mana tuh jadi kalau ada urus apa-apa tuh mama aku selalu nemenin aku gitu loh. Dan ya gitulah, kayak mama aku tuh kalau sampai urusan aku tuh benar-benar selesai, dia tuh nggak bakal pergi makan sendiri gitu loh. Jadi segitu dulu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain seputar kuliah ataupun tinggal di Korea, kalian bisa komen di bawah ya. Dan segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.